Urus termasuk saya, kalau memang ada main-main, ya tidak boleh berkecimpung di dunia sepak bola seumur hidup. Walaupun jarang terlihat, tapi ini pemain yang tiba-tiba loh muncul di ruang pertahanan tim lawan, padahal dia adalah back kiri. Artinya Persib punya banyak pemain yang bisa bergerak fleksibel. Persib akhirnya libas Persis Solo meski akui senang, namun Bojan Hodak akan laporkan wasit ke Yuli karena ada kejanggalan. Ya, Persib Bandung berhasil meraih kemenangan atas Persis Solo dengan skor meyakinkan 2-0 dalam laga pekan ke-10 Super League Senin malam. 2 gol Persib dicetak oleh Luciano Goicoechea di menit ke-12 dan William Barros pada menit ke-48 setelah memanfaatkan umpan matang Beckham Putra Nugraha. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan apik Persib di kandang yang selalu menjadi mimpi buruk bagi tim tamu. Usai pertandingan, pelatih Persib, Bojan Hodak, mengaku puas dengan performa anak asuhnya. Namun dia mengaku kecewa terhadap kinerja wasit Rio Permana Putra asal Pekanbaru. Kekecewaan Hodak disinyalir lantaran Luciano mendapatkan kartu merah di babak pertama. Hodak pun memastikan pihaknya bakal melaporkan wasit ke operator liga. Ada banyak detail yang tidak perlu saya bahas. Kalau saya bicara soal wasit, gaji saya dipotong, ujar Bojan Hodak usai laga. Di sisi lain, Bojan juga menjelaskan keputusan taktikalnya saat menarik Sadil Ramdhani di menit ke-31 dan menggantinya dengan Adam Alis. Sadil lebih kuat dalam menyerang, tapi setelah Lucho terkena kartu merah, kami butuh pemain dengan kemampuan bertahan lebih baik. Beckham dan Adam bisa menjalankan itu dengan bagus, jelas Bojan. Pelatih berpenampilan pelontos itu tak lupa memuji peran penting Adam Alis di lini tengah. Adam bekerja sangat keras, membantu bertahan dan ikut menciptakan peluang. Secara keseluruhan, saya rasa kami memang pantas menang, tegasnya. Sementara itu, pelatih Persib Bojan Hodak menanggapi santai ekspresi kekecewaan Sadil Ramdhani saat dirinya diganti. Bahkan Sadil meluapkannya dengan membanting air minum dan memukul bench. Namun, keputusan taktis Bojan Hodak tak sia-sia dan berhasil terbukti jitu, membawa Persib menang meski bermain dengan 10 orang. Bojan Hodak secara terbuka menjelaskan alasan dibalik keputusannya menarik Sadil Ramdhani dari lapangan. Ia mengakui bahwa Sadil telah bermain dengan baik dan banyak melakukan serangan di sisi sayap. Namun situasi di lapangan menuntut perubahan strategis yang cepat dan tepat dari sang pelatih. Tentunya akan ada pemain yang kecewa dalam situasi seperti ini, termasuk Sadil Ramdhani, saya tahu, tapi ini taktik yang saya buat. Sadil bagus, dia banyak melakukan serangan di sisi sayap, tetapi saya masukkan Adam Alis untuk bisa menutup di tengah dan Beckham saya pindahkan ke winger. Jadi ini murni taktik yang saya buat, ujar Bojan Hodak. Terlihat respon kecewa Sadil Ramdhani saat dirinya diganti meskipun terlihat jelas, itu tidak berlangsung lama. Kemenangan Persib atas Persis Solo di hadapan pendukungnya sendiri menjadi bukti keberhasilan strategi Bojan Hodak. Bermain dengan 10 orang sejak menit ke-28 merupakan tantangan besar. Namun perubahan taktik yang cepat dan adaptasi pemain mampu membawa tim meraih 3 poin penting. Sementara itu, Klok bersyukur raih 3 poin meski bermain 10 pemain. Kapten Persib Bandung Mark Klok tampil gemilang saat membawa timnya menundukkan Persis Solo. Menurut Klok, hasil positif tersebut bukan hanya soal strategi, tapi juga buah dari kekompakan dan semangat bersama di dalam skuad. Saya sangat bangga dengan performa tim, semua rekan-rekan pemain, semua bekerja keras hari ini dan kami bisa menang lagi di pertandingan ini, ujar Klok. Pemain bernomor punggung 23 itu menegaskan kemenangan atas Persis Solo menjadi cerminan misi bersama seluruh pemain Persib Bandung untuk menjaga tren positif. Dia merasa atmosfer di ruang ganti kini semakin sehat, dengan semua pemain memiliki tujuan yang sama, membawa Maung Bandung tetap berada di jalur kemenangan. Tak lupakan, Klok juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Bobotoh yang selalu setia mendukung tim, baik di kandang maupun tandang. Dukungan supporter menjadi faktor penting dalam menjaga mentalitas pemain selama menjalani kompetisi yang panjang. Kami dapat lagi 3 poin di kandang dan itu sesuai target hari ini. Saya juga ingin berterima kasih untuk Bobotoh yang sudah datang mendukung kami hari ini, tandas Klok. Berita lainnya, kenapa JJ ex penerjemah STY viral? Sempat salahkan Eliano Reinders, Jong Seok Seo beri klarifikasi ini. Jong Seok Seo yang dikenal luas sebagai JJ, mantan penerjemah pelatih Shin Tae-yong atau STY, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf. Klarifikasi ini ia sampaikan setelah pernyataannya di sebuah podcast yang menyudutkan gelandang timnas Indonesia, Eliano Reinders, viral dan menuai kritik.
Dalam podcast tersebut, JJ sempat menuding bahwa masuknya Eliano Reinders adalah penyebab timnas Indonesia gagal meraih kemenangan melawan Bahrain pada laga kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga 10 Oktober 2024 lalu. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, JJ mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal dalam menyampaikan informasi saat itu. Ia meluruskan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya saat berbicara di podcast, tulis JJ. Kesalahan utamanya adalah terkait momentum substitusi. Dalam pembicaraan itu saya sempat mengatakan bahwa Eliano masuk ketika tim sedang unggul, padahal saya seharusnya mengatakan saat posisi masih imbang, jelasnya. JJ menegaskan bahwa ia sama sekali tidak bermaksud menjelek-jelekan nama Eliano Reinders. Maksudnya waktu itu membahas bahwa sebagian pemain berposisi menyerang biasanya tidak bertahan sebagai pemain bertahan, terangnya. Ia menilai menempatkan pemain menyerang saat tim butuh bertahan adalah strategi yang kurang efektif. Jupe kembali ke Persib Bandung dengan peran berbeda. Sosok Ahmad Jufrianto mencuri perhatian dalam sesi latihan Persib Bandung. Namun, bukan karena penampilan solid atau kepemimpinan di lini belakang seperti dahulu, melainkan karena peran barunya di sisi lapangan. Pria yang akrab disapa Jupe itu kini tengah menapaki babak baru dalam karir panjangnya bersama Maung Bandung. Dari pemain senior yang disegani, Jupe kini mulai menapaki jalur kepelatihan, sebuah transisi alami bagi figur yang dikenal punya kedisiplinan dan pemahaman taktik tinggi. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak mengungkapkan bahwa kehadiran Jupe bukan sekadar simbol regenerasi, tetapi juga bagian dari proses profesional yang sedang dijalani pria kelahiran Tangerang itu. Jupe kini tengah menyelesaikan program lisensi kepelatihan A yang menuntut para peserta menjalani praktik langsung di klub profesional. Sejak musim lalu, Jupe sudah saya libatkan dalam beberapa sesi sebagai asisten pemain. Sekarang, dia masuk tahap lanjutan untuk melengkapi lisensi kepelatihannya. Kami ingin memberinya pengalaman nyata di lapangan, ucap Hodak. Persib melihat langkah ini sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi panjang Jupe. Hodak menilai pengalaman mantan pemain Sriwijaya FC itu akan menjadi modal berharga bagi pemain muda Persib yang tengah berkembang. Dia adalah legenda hidup bagi Persib. Jupe sudah memberikan banyak hal untuk klub ini, dan kami yakin dia bisa menularkan semangat serta nilai-nilai Persib kepada generasi berikutnya, tandasnya. Persib tampaknya ingin memastikan semangat dan filosofi Maung Bandung tetap hidup lewat sosok-sosok yang pernah menjadi bagian dari sejarahnya. Dengan pengalaman panjang di lapangan dan kecintaan yang tak pernah pudar terhadap Persib, perjalanan baru Ahmad Jufrianto di dunia kepelatihan tampak seperti babak lanjutan dari kisah loyalitas yang belum usai. Berita lainnya, Jan Older Yekering soroti ketiadaan VAR usai Dewa United gagal menang atas klub Kamboja di AFC Challenge League. Dewa United harus puas berbagi angka saat melakoni laga perdana grup A AFC Challenge League. Banten Warriors ditahan imbang Phnom Penh Crown FC dengan skor 1-1 di Indomilk Arena Tangerang. Pelatih Dewa United Jan Older Yekering menilai timnya layak meraih kemenangan. Menurutnya, anak asuhnya menciptakan banyak peluang yang seharusnya bisa menghasilkan 3 poin penuh. Saya pikir bagi kami hanya ada satu kesimpulan, yaitu kami seharusnya memenangkan pertandingan ini, ujar Yekering kepada wartawan. Kami menciptakan 7 atau 8 peluang untuk mencetak gol dan bahkan mengenai tiang gawang, tapi begitulah sepak bola, katanya menambahkan. Yekering menganggap Dewa United masih berada dalam fase di mana keberuntungan belum berpihak. Ia menyoroti momen ketika Banten Warriors kebobolan. Kami memberikan tekanan lebih karena lawan bermain dengan 10 pemain. Namun ketika Alta Balah keluar, dalam momen kecil itu, mereka mencetak gol penyeimbang, padahal bukan karena kami tidak terorganisir, ucap Yekering. Meski hanya meraih 1 poin, Yekering menyatakan bahwa hasil ini belum menentukan nasib Dewa United di ACGL. Ia menekankan kepada pemainnya untuk tetap fokus, karena masih ada 2 pertandingan tersisa di fase grup.